Tes tes. Oke. Kita lanjut ya, Bang. Mengenai spektroskopi. Ya karena kita ini hanya untuk apa ya? Karena Abang hanya untuk belajar apa? Persiapan sidang. Jadi kita ringan-ringan aja yang spektroskopi bagian permukaan aja kita pahami ya kan. Eh, Spektroskopi. Spektroskopi. Tentu apa ini spektroskopi ini ada hubungannya dengan topik yang sudah kujelaskan tadi gitu. Ya mengenai cahaya dan intensitas cahaya. Intinya intensitas cahaya itu ya dipahami lah ya. Intensitas cahaya itu ya gaya bukan gaya, sorry. Energi atau daya ya, daya persatuan luas. Jadi misalnya ada sebuah luasan permukaan kan menerima cahaya eh, menerima cahaya kemudian intensitas cahayanya ya ini daya persatuan luas gitu. Kemudian apa hubungannya dengan spektroskopi? Kita pahami dulu apa itu spektroskopi. Spektroskopi adalah sebuah teknik dalam ilmu fisika. Ya, sebuah teknik itu adalah sebuah teknik dalam ilmu fisika. Sebuah teknik dalam ilmu fisika. Ini spektroskopi definisi singkatnya saja. Yang digunakan, yang digunakan, ini yang digunakan untuk menganalisis analisis cahaya, cahaya atau radiasi elektromagnetik. Kenapa radiasi elektromagnetik ya? Karena cahaya itu ya elektromagnetik juga ya kan. Yang dipancarkan, yang dipancarkan, yang dipancarkan diserap, ya kan diserap tadi yang absorpsi itu kemudian dipantulkan oleh materi atau pantulkan oleh materi. Ini definisi bodoh-bodohnya aja ya, maksudnya definisi sederhana aja. Secara dalam nggak gini sebenarnya, tapi inilah definisi simpelnya gitu. Nah, untuk apa ini? Ini semua ya kan? Untuk apa ini semua? Ya kan? Itu pertanyaannya. Nah, tujuannya itu yaitu ya pertama ya dengan cara memeriksa ya kan, dengan memeriksa pola gelombang cahaya ya kan. Pola gelombang cahaya, pola gelombang cahaya yang bagaimana? Ya seperti panjang gelombang, energi, dan sebagainya. Itu kita dapat apa atau spektroskopi itu ya kan. Spektroskopi spektroskopi itu bisa ya kan eh, memberikan informasi informasi apa? Informasi ya tentang komposisi kimia. Maksudnya bagaimana ya? Seperti molekul, apa yang dikandungnya gitu. Kayak misalnya nitrogen atau eh, helium, fu- sur, 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 sur- fosfor, sorry, fosfor, nikel gitu. Hmm, struktur molekul dan lain sebagainya gitu. Sekarang kembali ke abang ya kan, kembali ke punya abang. Abang itu apa yang dibicarakan di topik di grafik abang ya kan? Di grafik abang itu kita kembali ke topik abang kan? Kita kembali ke topik abang ya. Karena kenapa ke topik abang? Karena ya kita harus pahami bahwa ya karena spektroskopi itu luas ya kan. Ada komposisi kimia, struktur molekul dan sebagainya. Berarti kita harus lihat punya abang bagaimana dia. Kalau di punya abang itu menurut punya abang ya ada reflektansi dan ada panjang gelombang. Panjang gelombang.
Seperti ini. Ini punya abang. Reflektasi dan panjang gelombang. Jadi dengan mengenalin, sebenarnya abang udah tahu ini sebenarnya ya kan. Dengan mengenalin, sebentar agak ngeliat ya. Dengan mengenalin, panjang gelombang, dengan mengenalin panjang gelombang ya kan. Dengan mengenalin si panjang gelombang ini, ya kan. Dengan mengenalin si panjang gelombang, eh kita bisa mengetahui gitu, mengetahui, mengetahui si bukan siapa, lebih tepatnya zat apa, zat yang terkandung di dalam batu lah, sampel atau batu atau sampel gitu, gitu. Kemudian kenapa harus kita lihat reflektansinya gitu kan? Apa hubungannya dengan reflektansi? Ya, seperti yang udah kujelaskan tadi kan. Eh, dari reflektansi kita dapatin dia intensitas. Dari intensitas, karena kita udah punya panjang gelombang, ya kan. Sebentar. Dari reflektansi kita dapat intensitas, kemudian dari panjang gelombang gitu. Sebentar. Eh, kita buat seperti ini ya. Dari reflektansi ya kan, kita dapatin intensitas. Intensitas cahaya. Otomatis kita dapatin daya gitu, daya. Kenapa? Karena intensitas adalah daya persatuan luas gitu. Makanya sampel itu harus bagus permukaannya. Bukan harus bagus sih. Ketika abang tembakkan sampel kan kita hitung dulu berapa luas permukaannya gitu. Jadi dari reflektasi kita dapat intensitas cahaya, kemudian dari situ kita dapatin energi atau sebenarnya bukan energi sih, intinya intensitas cahaya lah kita dapatin gitu. Kemudian dari panjang gelombang atau lambda kita dapatin energi cahaya, energi cahaya gitu. Nah, kembali ke topik punya abang. eh Ternyata materi-materi itu ya kan, atau bukan materi sih, molekul-molekul ya kan, molekul kayak apa tadi kemarin ya, Fe2 plus atau Fx, koreksi kalau salah, 3 plus, atau kita lihat di sini H2O, selanjutnya MgOH, itu ketika ditembakkan sebuah cahaya, dia memberikan respon ya kan, dia memberikan respon dengan melepas energi. Jadi sebenarnya gini salah kalau kita bicara apa ya, buruk-buruk ya. Jadi ketika inilah batu ya, batunya kita buatlah peta, batu, di dalam batu ini kita katakanlah ada Fe3 plus, ya kan. Jadi ketika dikenai cahaya terabsorb gitu kan. Ketika dikenai cahaya ya kan, cahaya masuk. Nah, Fe3 plus ini memberikan respon gitu. Tentu ketika dikenai cahaya gitu kan, ketika dikenai cahaya, kita katakanlah eh, yang masuk itu, sorry, kurang rapi. Yang masuk itu kita berikan cahaya 100% gitu kan. Kemudian di sini, di sini di dalam ini si Fe3 plus itu merespon si cahaya ini ya kan. Kenapa? Simpelnya ketika dikenai cahaya si Fe3 plus menerima energi, menerima energi, menerima energi. Nah, ketika dia menerima energi, otomatis elektron-elektron di dalam si Fe3 plus ini ya, si Fe3 plus ini ketika dia menerima energi, ya kan, elektron-elektron ini otomatis merespon ya kan. Simpelnya ketika energi yang di si elektron-elektron di si Fe3 plus ini merespon gitu, merespon. Ketika dia menerima energi, responnya bagaimana ya? Dia elektron ini terlempar gitu keluar, terlempar keluar. Berupa apa? Berupa cahaya atau foton gitu, HF, energi. Sama dengan HF, seperti yang abang ketahui gitu kan. Jadi
eh sehingga ada yang kita namakan reflektansi. Jadi yang keluar itu adalah reflektansi. Yang keluar itu yang kita tahu reflektansi ya, pantulan ya kan. Yang keluar itu reflektansi sehingga dia eh, sehingga dia lepas gitu. Jadi reflektansi ini ya, ya reflektansi itu ya apa namanya, elektron yang lepas atau tereksitasi sebesar energi E sama dengan Hf gitu. Jadi reflektansi itu ya elektron yang lepas atau diwakili dengan energi dia, diwakili dengan cahaya atau foton E sama dengan Hf gitu. Seperti itu dia. Jadi ketika dia menerima, jadi simpelnya gitu sih. Jadi kayak coba kita jelaskan lebih rinci ya. Jadi ketika si di dalam ini ya kan Fe3+ kan di si Fe3+ ini ada elektron di dalam ya kan, di dalam di sini ya kita buatlah di sini ya simpelnya ya. Nah, datang cahaya kan, datang cahaya masuk ya kan. Dia terabsorpsi ya kan, terabsorpsi. Absorpsi kita buatlah tanda hijau ya kan, terabsorpsi. Nah, cahaya ini kan energi kan, energi itu kan E sama dengan Hf gitu. Nah, kemudian ketika si elektron ini menerima energi, otomatis eh, si elektron ini akan tereksitasi keluar gitu. Kenapa? Karena energinya udah banyak gitu kan. Karena ya energi itu banyak gitu dalam itu dia. Simpelnya ketika dia menerima energi ya otomatis ketika dia menerima energi ada dong energi kinetik ya kan. Jadi ketika elektron menerima energi, otomatis elektron punya energi kinetik untuk keluar. Jadi keluar dia dalam bentuk cahaya gitu. Sebesar mungkin sebesar energi cahaya lah atau enggak HF juga ini. Kalau kita namakan lah ini ya NHF ya kan. N itu ya bilangan bulat lah kita buat lah. Misalnya inilah kita namakan ya simpelnya ya 2HF ya si elektron menerima sebesar HF gitu. Si elektron menerima sebesar kita namakan lah ini 3/2 HF. Ya si elektron menerima setengah HF atau si elektron lepas dengan energi setengah HF gitulah. Seperti itu. Kemudian ya, nah untuk sorry ya, untuk materi-materi untuk apa beda untuk molekul-molekul yang lain itu beda lagi dia. Mungkin siapa Fe3+ ketika menerima energi dia melepaskan energi sebesar eh, setengah HF, ya kan? Tapi mungkin aja beda lagi dengan siapa si Fe2+. Fe2+ bisa aja dia melepas energi itu 3/2 HF. Si H2O bisa beda lagi dia, bisa aja dia melepas energi, melepas ya karena elektron menerima energi otomatis elektron akan tereksitasi keluar ya kan, tereksitasi keluar otomatis uh, bisa aja elektron yang tereksitasi keluar itu memiliki energi HF, bisa aja seperti itu, beda-beda tergantung materinya. Nah, dari situ ya kan, dari situ kita bisa mengenali ya kan, mengenali uh, sifat mengenali suatu materi ya kan, bukan suatu materi, sorry, suatu molekul kayak molekul atau atom ya kan, dari energi yang dilepas. Jadi uh, atau reflektansi ya, si reflektansi gitu. Seperti itu bang. Jadi seperti itu. Karena
Dari situ kita bisa dapatnya gitu. Nah, kita tahu tadi kan bahwa energi itu adalah H kali frekuensi atau HC per lambda. Nah, tadi kan ketika kita dapatin dari grafik abang, ketika kita dapatin panjang gelombangnya, sorry agak ngelek. Ketika kita dapatin panjang gelombangnya, kita tahu tadi bahwa ketika kita dapati panjang gelombangnya ya, di sini tadi dikatakan si FE berdasarkan grafik ya bang, berdasarkan grafik si FE 3 plus itu, sorry bukan FE 3 plus tapi FE 2 plus punya panjang gelombang ya sebesar 5.500 nanometer. Nah, kan dari sini kita bisa dapatin energinya kan, itu per lambda gitu. Nah, dari sini kan kita bisa kenalin materinya apa gitu, atau atomnya apa, si atom ya, si Fe3 plus. Nah, ternyata dari situ kita dapat, karena kita dapat 5.500 nanometer, kita dapatin bahwa materi atau atomnya Fe2 plus. Seperti itu bang. Jadi simpelnya gitu. Jadi kita review sedikit spektroskopi apa ya, sebuah teknik ya dalam ilmu fisika yang digunakan untuk menganalisis cahaya atau radiasi EM yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi. Gitu. Konsekuensi dari hal itu kita dapat informasi uh, tentang materi itu, gitu. Seperti apa yang dikandungnya, mungkin nikel, Fe13 atau Fe2 plus gitu. Berdasarkan grafik yang berdasarkan grafik abang punya ya kan, dia plot apanya, sumbu Y-nya R, reflektansi dan sumbu X-nya panjang gelombang. Nah, kita dapat mengenalin si materi itu dari energi ya kan, dari energi cahaya, dari energinya. Jadi ketika ditembakkan sebuah ketika ditembakkan cahaya ke sebuah benda atau kotak ini kan, dia masuk, si hijau ini masuk ya kan, si hijau ini masuk masuk kemudian eh, si hijau ini masuk ya kan, kemudian ini kan cahaya kan, cahaya kan memiliki energi HF, 2 HF di sini, ini rumus 2 HF, sebenarnya energi cahaya itu ya HF, tapi kan cahaya yang punya energi lah 2 HF di sini, di konteks ini. Nah, energi cahaya ini akan masuk ke elektron, sehingga elektron itu mempunyai energi kinetik ya untuk keluar dari si Fe3 plus. Jadi setelah dia mempunyai energi yang cukup untuk keluar, dia akan keluar dalam bentuk apa? Dalam bentuk panjang gelombang, dalam bentuk cahaya gitu. Bukan dalam bentuk cahaya, dalam bentuk sinar gitu. Sebesar kalau di apa ini berdasarkan contoh di sini setengah HF gitu. Nah, ternyata ya kan setiap materi ya kan, setiap materi eh, setiap materi itu memiliki memancarkan elektron-elektron dengan energi yang berbeda-beda. Ketika si Fe3 plus itu setengah HF, si Fe2 plus 3/2 HF, H2O, HF. Ini hanya contoh aja ya. Nah, ini berbeda-beda gitu. Tergantung si materinya gitu. Nah, dari situ karena berbeda-beda ya kan, karena tergantung si materi, kita bisa mengenalin suatu molekul dari energi yang dilepasnya gitu atau reflektansi. Kenapa dilepas? Karena tadi yang aku bilang itu, ketika dia menerima absorpsi ya kan, ketika dia menerima cahaya, dia memantulkan cahaya kembali. Kenapa? Karena elektron lepas keluar gitu. Jadi panjang gelombang elektron yang lepas itu beda-beda gitu, tergantung materinya. Panjang gelombang kan energi juga kan, gitu. Jadi, seperti itulah dia. Semoga dapat dimengerti ya Bang. Terima kasih. Paling ya itulah spektroskopi gitu. Jadi kayak mengenalin lah secara singkat